Marsan bersama keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar sahibul hajat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan hajatnya diberikan kelancaran oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan putrinya yang akan melaksanakan daripada akdun nikah, mudah-mudahan nanti diberikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Tah karak nyusul ya ngaran para tokoh. Nah, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Syafi'i, Al-Mukarram Ki Jumali, Al-Mukarram Ki Haji Endang, dan juga yang lainnya yang mohon maaf tidak Habib sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Habib insya Allah. Lamun didoakan enggeus tadi ayeuna tinggal disebut. Nah hampura telat nyebutna kesepuhan dihampuran tuh. Alhamdulillah. Dan juga saudara, salam penghormatan ini Habib sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir pada malam hari ini ataupun yang mewakilinya. Teristimewa akhirnya salam penghormatan ini Habib sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua hadir pada malam hari ini. Duduknya kita di sini dengan para alimil ulama selaku pewaris ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dengan beliau-beliau semua, saudara, ini semua dijadikan satu asbab, satu wasilah yang dimana Allah turunkan rahmatnya untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, yang rizkinya jauh Allah dekatkan rizkinya. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat jodoh cepat Allah berikan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, karena waktu yang sudah malam langsung saja saya tidak ingin berpanjang kata dalam mukaddimah. Saudara, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat untuk kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Saudara, salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan selalu kepada siapa? Kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar, yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Saudara, siapa beliau? Tiada lain tiada bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para sahabatnya yang tercinta, kepada para zuriyahnya yang tercinta, ahlul baitnya yang tercinta, tabi'in tabi'at, para salafun saleh, para alimil ulama selaku pewaris ilmunya, sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah akan terus menegakkan syariat dan menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Habib pada malam hari ini alhamdulillah bisa datang bersilaturahmi, bertemu dengan masyarakat yang ada di sini. Ini adalah salah satu kebanggaan bagi saya yang sangat luar biasa. Makanya daripada itu saudara, Habib doakan mudah-mudahan
semua masyarakat di Kampung Kenanga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi Habib sok rada bingung. Ada undangan maulid pas orang ke dia udah pernikahan cenah. Laju iya ada dua nabaik gitu. Saduana baik. Lamun saduana ya sampai subuh. Siap sampai subuh. Benar. Bu, sampai subuh siap. Wah. Betul. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit saya akan sampaikan apa yang saya ketahui dan yang saya punyai, karena saya kekurangannya ilmu. Saya cuma hamba yang fakir akan ilmu, saudara. Ibadallah, alhamdulillah, insya Allah besok daripada Bapak Marsan akan menikahkan putrinya yang tercinta. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai, kedua pengantin, mudah-mudahan nanti rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang pernikahan atau perkawinan, saudara, bahwasannya an-nikah sunnatul anbiya, nikah itu adalah sunnahnya para nabi, wa syiarul aulia, dan dijadikan syiar oleh para aulia Allah, oleh para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi junnatul azkiya, menjadi benteng yang kokoh bagi para azkiya. Ibadallah, jadi luar biasa yang namanya syariat nikah ini jangan dipakai main, Bu, Pak. Ini adalah syariat yang sangat luar biasa, ibadallah, yang wajib kita pertahankan, yang wajib harus kita jaga. Jangan sampai kita semua tidak mementingkan daripada syariat pernikahan, saudara. Yang pertama tadi adalah an-nikah sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Nikah ini sunnahnya para nabi, termasuk sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa Nabi sampaikan, saudara? An-nikahu sunnati, faman ragiba sunnati falaisa minni. Saudara, nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi Muhammad. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa, kata Nabi Muhammad, dari aku punya umat tidak mau menjalankan ini, aku punya sunnah, saudara. Barang siapa dari aku punya umat tidak mau menegakkan ini sunnah nikah, tidak mau menjalankan ini sunnah nikah, saudara, Nabi kasih peringatan, ibadallah. Apa peringatannya? Dia bukan golongan daripada aku punya umat. Oh, saking sangat dahsyatnya ini syariat pernikahan. Udah dianggap sepele syariat pernikahan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makana ya jeung para pemuda-pemudi anu enggeus waktuna ke jenjang pernikahan, gerak laksanakan pernikahan. Ulah ditunda-tunda, engke bebebna keburu dicokot ku batur. Betul. Iya, saudara. Yang kedua, nikah itu syiarul aulia, dijadikan syiar oleh para kekasih Allah, oleh para aulia Allah, saudara. Untuk apa? Untuk menjadi junnatul azkiya, benteng yang kokoh bagi para azkiya, saudara. Luar biasa, saudara. Para aulia Allah menjadikan pernikahan, syariat nikah ini sebagai syiar, saudara. Luar biasa. Para alimil ulama kita, para aulia Allah, para kekasih Allah
menjadikan pernikahan sebagai syiarnya. Beda Pak, beda sama pemuka-pemuka daripada agama di agama-agama sebelah, saudara. Itu para tokoh-tokoh agama di agama sebelah lain agama orang, paham? Paham? Aya di agama sebelah tokohna anu disebut ku pendeta, aya deui disebutna rahib, aya deui disebutna naon tah ngaranna, geus eta bae pokona lah ya. Itu mereka Pak kebanyakan tidak menikah, saudara. Kebanyakan tidak menikah. Mereka kebanyakan tidak menikah, menganggap dirinya orang suci, menganggap dirinya orang yang hebat, saudara. Sampai-sampai dia tidak menikah. Beda dengan para aulia Allah, beda dengan para alimil ulama di agama kita, saudara. Para ulama, para aulia Allah justru sebaliknya menjadikan pernikahan sebagai daripada syiarnya, saudara. Alhamdulillah. Makanya ulah heran Pak Bu, lamun aya kiai, lamun aya ajengan ulama pemajikana sok lebih ti hiji. Ulah heran eta dijadikan syiar. Beda lamun urang, ulama lain, kiai lain, ustad leutik lain. Betul, betul. Tapi saya mampu Habib, sok baik mangga. Betul. Itu dilarang, justru disuruh, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, saudara. Oh, iya mah aya tokoh, aya ulama lebih pemajikan hati hiji. Laju bae diomongkeun ulah, Bu. Bu. Ulah. Betul. Jangan, saudara, justru alimil ulama itu sedang mensyiarkan, saudara, agar apa? Agar menjadi junnatul azkiya, benteng yang kokoh bagi para azkiya, saudara. Kenapa? Karena Pak Bu ya, hati-hati saat ini luar biasa Pak Bu ya, yang namanya perzinahan, yang namanya daripada yaitu perzinahan ini sangat merajalela di mana-mana Pak. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, saudara, merajalela di mana-mana yang namanya perzinahan dan segala macamnya, saudara. Nanti saya akan bahas kepada Allah. Yang paling penting untuk membedakan saat ini, saudara, kita lihat kalau agama-agama sebelah mereka tidak menikah, saudara, para tokohnya dan segala macam, tapi mereka semua masih doyan awewe. Doyan saya tak awewe mah. Oh, kok Habib bisa nyaho? Aya bukuna ngaranna Kode Da Vinci. Ieu buku anu nulis orang mereka, Pak. Yang bikin orang mereka, yang nyebarin orang mereka, yang mempublikasikannya pun orang mereka, saudara. Itu buku isinya tentang apa? Tentang kebejatan para pemuka agama di agama sebelah, main serong sama jamaah awewekna, masih beki kene ke awewe, tapi tidak nikah. Awas, beda sama ulama kita. Kalau ulama kita gentle, lamun resep langsung ke pernikahan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi kalau pemuka agama di sebelah cemen. Oh, kalau begitu Habib fitnah, tidak fitnah, saudara. Bukunya ada yang mempublikasikan orang mereka, yang buat orang mereka, saudara. Saya mau tanya, fitnah apa tidak? Fitnah apa tidak? Fitnah apa tidak? Dan silakan Bapak cari di Google, tinggal tanya ke Mbah Google ayeuna mah naon eta buku Kode Da Vinci, saudara. Oh, nggak gampang ayeuna mah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Untuk apa, saudara, semua itu ibadah Allah
tiada lain dijadikan syiar untuk menjadi benteng yang kokoh bagi para adkiya, saudara. Itulah pentingnya syariat pernikahan ibadallah. Timbul pertanyaan, saudara, apa sih tujuan pernikahan? Dari sekian banyak, saudara, tujuan pernikahan, saya sampaikan satu hal pada malam hari ini. Apa itu tujuan pernikahan? Salah satunya, saudara, untuk menyalurkan kita punya syahwat di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, Allah yang menciptakan diri kita, betul apa tidak? Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, betul apa tidak? Saya mau tanya, Allah Maha tahu apa tidak? Kurang kompak, Allah Maha tahu apa tidak? Kurang semangat, Allah Maha tahu apa tidak? Apa ada yang Maha tahu melainkan Allah? Tidak, saudara. Allah yang Maha tahu itu, saudara, yang menciptakan diri kita, yang membuat kita, saudara. Allah Maha tahu di dalam diri manusia itu ada yang namanya syahwat. Syahwat itu adalah kebutuhan biologis manusia. Ia kudu dikeluarkan syahwat, saudara. Makanya dikasih jalan oleh Allah yang namanya syariat nikah, agar kita menyalurkan punya syahwat di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya an-nikah. Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Oh, kalau begitu ada jalan yang diharamkan oleh Allah, Habib. Ada, saudara. Apa itu? Adalah perzinahan, saudara. Zina adalah jalan menyalurkan kita punya syahwat yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci sama Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang di dalamnya mengandung penyakit, yang dalamnya bisa mengundang bala, musibah, bencana, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi Allah udah ngasih kita syariat, saudara. Kalau kita mau calurkan kita punya syahwat, ada jalannya. Apa itu namanya? Nikah, saudara. Jangan zina. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, kenapa saya sampaikan ini, saudara? Karena saat ini luar biasa, Pak. Maksiat di mana-mana, perzinahan juga di mana-mana. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Perzinahan di mana-mana saat ini. Ya Allah, hati-hati Pak, Bu, ya. Awas, Allah sudah berikan kita derajat yang tinggi di dunia, saudara. Allah sudah berikan kita derajat yang tinggi sebagai manusia. Jangan kita jatuhi martabat kita, jangan kita jauhi derajat kita, saudara. Awas, hati-hati, saudara. Perzinahan, saudara, itu menurunkan harga diri, martabat, derajat kita selaku manusia. Kok bisa begitu, Habib? Baik, begini, saudara. Bu, masih nafas? Alhamdulillah. Bu, orang manusia diberi akal ke Allah, diberi akal ke Allah. Betul. Bu, ibu boga kotok tadi imah. Kotok ayam. Nyaho ayam? Naon? Ayam. Ayam boga akal teu? Ayam boga akal teu? Betul. Kebo. Lamun di dia naon kebo bahasa Sunda? Hah? Kerbau. Bahasa Indonesia eta mah. Munding. Tah. Eta kebo boga akal tante. Betul. Nih, manusia dan hewan, saudara. Awas, catat baik-baik. Nanti Habib terusin di ujungnya. Saudara, bahwasannya pernikahan itu
adalah menjunjung juga daripada derajat kita sebagai manusia, sedangkan perzinahan merendahkan kita punya hak daripada martabat dan derajat kita selaku manusia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Hati-hati saudara, hati-hati Bu, Pak, awas. Saat ini beredar paham-paham yang sesat lagi menyesatkan saudara. Awas, perhatikan baik-baik saudara, jangan sampai salah memperhatikan. Saat ini banyak orang yang mengkampanyekan perzinahan saudara. Mereka mengkampanyekan perzinahan dengan segala cara saudara, melalui media sosial, melalui daripada media-media elektronik, media-media internet saudara. Mereka saat ini banyak yang mengatakan bahwasannya pernikahan sama perzinahan itu sama saja. Pernikahan sama perzinahan itu sama saja saudara. Jadi lu buat apa nikah? Enakan lu zina aja. Secara tidak langsung dia menyuruh daripada pemuda-pemudi, khususnya pemuda-pemudi Islam, untuk mereka terjerumus ke dalam perzinahan saudara. Awas, hati-hati. Beberapa tahun yang lalu saya pernah didatangi oleh seorang mahasiswa Pak. Ini mahasiswa, beliau ngampus di salah satu universitas yang terkenal saudara. Beliau bawa itu daripada skripsinya, beliau argumentasi dengan saya. Ada pertanyaan dia saudara, Habib, pernikahan itu kan adalah untuk menyalurkan kita punya syahwat. Zina juga sama Habib. Zina juga kan sama, menyalurkan kita punya syahwat. Saya kaget saudara. Kata siapa sama? Dia kan sama jalannya, tujuannya untuk menyalurkan kita punya syahwat. Wow, eta aya gelas pada hadapan urok, buset lo aing sekalian. Kenapa kesel? Saya bilang, situ belajar dari mana? Guru situ siapa? Nggak bisa perzinahan dengan pernikahan disamaratakan, tidak bisa saudara. Ya, walaupun tujuannya sama untuk menyalurkan kita punya syahwat saudara, tapi yang namanya pernikahan adalah jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang dihalalkan oleh Allah, sedangkan perzinahan adalah jalan yang dimurkai oleh Allah. Tidak bisa untuk disamakan saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oh, nggak bisa begitu Habib. Kasih saya keyakinan agar emang kalau betul pernikahan itu tidak bisa disamakan dengan perzinahan. Baik, saya bilang, yang namanya nikah itu ada rukun nikah Pak. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Di dia loba santri, mang santri, mang rukun nikah seberapa? Kayak nu jawab nu kolot. Iya anak muda cincing mah. Rukun nikah seberapa? 10. 5. Ayat 5 saudara. Kalau rukun itu sudah dijalankan kelima-limanya saudara, apalagi di situ sudah ada kedua saksi saudara mengatakan bahwasannya ini sah, maka sahlah pernikahan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, tapi kalau perzinahan ada rukun nikahnya. Pernikah apa perzinahan ada rukun nikah apa kagak? Pakai rukun nikah apa kagak? Betul. Gak bisa saudara, saya bilang dibanding-bandingkan, ente bandingin yang hak sama yang batil. Kagak bisa saudara. Perbandingan itu harus sesuai. Ari sia ieu guruna saha? Nu kencang. Naon? Gep. Geblek. Nu kencang. Nu kencang. Nah, ini orang ada semangat ya. Ayo coba di belakang. Iya, nu loba. Ayo. Kayolah ente datang. Nu kencang. Bu, nu beras.
hati-hati Pak Bu ya. Awas, saat ini mereka mengkampanyekan itu melalui media-media sosial dan segala macam. Saudara, hati-hati. Gelo ya guru aing cek aing, pandihan aing jeung Rusia. Pusing aing. Ya Allah, akhirnya dia diam 1000 bahasa. Atuh beres diseblok ieu heula ku aing. Oh, sieunnya nah. Udah. Nah di sini saudara, hati-hati saudara. Oh, terus perbandingan dengan hewan apa Habib? Nah di sini baru, Bu, kotok jeung kotok kawin. Rukun nikah nanda. Kebo, munding jeung munding kawin. Habib mau tanya, rukun nikah nanda? Pak, bapak boga embe bapak kawin jeung embe tetangga. Bapak ngabesan teu? Aya wali nanda? Aya ijab kabul nanda? Henteu ah? Betul apa tidak? Embe bapak kawin jeung embe tetangga. Aya wali nanda? Lamun saksi sok aya bae saksi nama eta ngintipan tah. Embe jeung embe kawin teu pake rukun nikah. Hewan sama hewan kawin saudara tidak pakai pada rukun nikah. Hewan satu nggak punya akal. Kenapa kita manusia saudara masih terjerumus ke dalam perzinahan ibadah Allah? Di situ yang membandingkan derajat kita kepada hewan saudara. Hewan nggak sama hewan karena mereka tidak punya akal. Teu pakai rukun nikah. Ari urang manusia diberi akal ku Gusti Allah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Geus jelas aturan nana tapi masih pergi karena perzinahan. Eta berarti akhlakna lebih bejat daripada satok saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mereka jatuhkan harga diri mereka sendiri saudara. Yang terjerumus ke dalam perzina. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Betul? Betul? Oh gitu Habib mau tanya, syariat nikah penting apa tidak? Kurang jelas, penting apa tidak? Betul? Betul? Siap hidupkan syariat nikah? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, ditambah lagi bukan hanya perzinahan itu saja saudara, tapi saat ini saudara marak di media sosial. Mereka sedang mengkampanyekan yang namanya LGBT. LGBT itu adalah singkatan LGBT. Singkatan apa itu Habib? L-nya adalah lesbi. G-nya apa? Gay. Betul. B-nya apa? B-nya adalah biseksual. Betul. LGBT. T-nya apa? Transgender saudara. Bu, nyaho karena lesbi. Nyaho lesbi. AWW jeung AWW adu batok. Nah, AWW resep ke AWW. Betul. Atuh naon adu batok. Betul. Itu perempuan suka sama perempuan saudara. Hati-hati nih. Hati-hati. Ini saat ini mereka lagi kampanyekan saudara, kebebasan berekspresi saudara, kebebasan dalam beragama, tidak mau ikut aturan agama saudara. Mereka mau mereka mau dengan kesenangan mereka sendiri saudara. Awas, ini yang lagi dikampanyekan oleh orang-orang kafir saat ini saudara, untuk menjerumuskan umat Islam, khususnya pada generasi pemuda-pemudi Islam saudara. Yang kedua apa? Gay. Nyaho gay. Homo.
Betul? Iya, laki jeung laki adu pedang. Giliran patah cirik sia. Nih awas nih saudara. Awas, Masya Allah. Contohnya siapa? Si Ragil. Nyaho sia si Ragil. Berarti sia sok nonton dia ya TikTok ya. Tah. Masya Allah. Nih laki dan laki suka saudara. Bahkan kemarin hati-hati saudara, beberapa tahun yang lalu LGBT mendesak DPR RI agar mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis saudara di kita punya negara. Mereka ajukan itu saudara, mereka suarakan itu saudara, agar pernikahan sesama jenis dibolehkan di kita punya negara. Tuh, awas ya, boga anak si Sampul, engke boga mantu si Udin. Lamun undang-undang ini disahkan bahaya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Alhamdulillah, yang dimana saudara para alimil ulama, para pejuang Islam, khususnya yang ada di front persaudaraan Islam saudara, mengetahui hal itu, LGBT lagi mendesak DPR RI yang ada di pusat untuk mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Langsung kita dobrak itu DPR, kita tegur itu DPR agar menolak undang-undang pernikahan sesama jenis, agar ditolak di kita punya negara saudara. Betul? Betul? Ini perjuangan kita nggak main-main Pak. Perjuangan kita nggak main-main untuk daripada ini LGBT, melawan LGBT saudara. Masya Allah. Terus apalagi Habib? Biseksual. Apa itu biseksual saudara? Lalaki resep ka awe ka awewe, tapi resep juga ka lalaki. Iya rakus iya manggelo iya. Betul? Itu yang disebutnya kalimatnya biseksual. T-nya apa? Transgender saudara. Tahu transgender? Tahu transgender? Kalau Habib manggilna parap maung. Parap maung. Kok bisa Habib? Apa itu transgender Habib? Kieu Bu, berang ngarana Yanto, penting ngarana berubah jadi Yanti. Eta nu disebut transgen. Kalau disingkat lagi bahasanya adalah tuh. Berang ngaran Yanto, penting berubah jadi Yanti. Eta para maung eta. Bikin mungkin kau mau tah. Betul? Betul? Awas saudara, mereka orang-orang LGBT saat ini sedang semarak-semaraknya saudara, mengkampanyekan LGBT di negara kita saudara, agar umat Islam, khususnya para pemuda-pemudi Islam saudara, agar mereka terjerumus ke dalam LGBT tersebut saudara. Hati-hati saudara, saat ini di kota-kota besar ini sudah banyak terjadi saudara. Bahkan beberapa bulan yang lalu ibadallah, itu Polda Metro Jaya, polisi saudara yang ada di Jakarta menggeledah salah satu apartemen saudara. Itu isinya ada 30 orang laki-laki sedang berhubungan badan sesama laki-laki saudara. Saya mau tanya, kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Betul? Betul? Kacau saudara. Dia minta pernikahan sesama jenis dibolehkan di kita punya negara. Ini bertentangan dengan negara kita saudara. Negara kita adalah negara ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita punya negara menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai ketuhanan saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita punya negara menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai agama saudara, khususnya adalah agama Islam, karena ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya, Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Kurang kompak. Tuhan yang Maha Esa siapa?
Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Betul, betul. Takbir. Allah, saudara. Esa tunggal satu, saudara. Tauhid ibadallah. Mau disadari ataupun tidak disadari, saudara, ini kita punya negara berdasarkan daripada ketuhanan yang Maha yaitu adalah Allah Subhanahu. Berarti kita punya negara wajib untuk menjunjung tinggi-tinggi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, lesbian bertentangan tidak dengan hukum Islam? Kurang kompak, bertentangan apa tidak? Bertentangan apa tidak? Saya mau tanya, homo bertentangan tidak dengan daripada agama Islam? Bertentangan tidak dengan agama Islam? Betul, betul. Kalau mereka maksa minta disahkan pernikahan sesama jenis di kita punya negara, saudara, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Betul. Siap lawan, siap lawan para pelaku maksiat, siap lawan orang-orang yang mau merusak agama. Betul. Takbir. Awas, hati-hati ibu, pak. Makanya kalau bapak ibu punya TV, saudara, sekarang di TV ibu perhatikan, hati-hati, ibu perhatikan, saudara, kebanyakan host-host yang ada di TV gayanya begitu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Hati-hati, saudara, itu salah satu kampanye mereka, saudara. Itu kampanye mereka, saudara. Mereka masukkan orang-orang yang kayak begitu sekarang laris di para televisi, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Giliran yang bekieu laku di TV. Hari ulama, hari kiai jarang aya asup TV. Betul. Oh, giliran nu jelek-jelek bae karak diasupkeun di TV. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya hati-hati. Ini udah dahsyat luar biasa. Ya Allah, pernikahan sesama jenis mereka minta disahkan di kita punya negara, saudara. Alhamdulillah mereka ajukan itu, saudara, kita tolak. Alhamdulillah. Akhirnya gagal total. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, Bu. Hati-hati, Pak. Kalau kita lengah, mereka akan sembunyi-sembunyi mengajukan itu lagi, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, kalau nanti sampai disahkan itu undang-undang, saudara, membolehkan laki-laki kawin dengan laki-laki, maka saya nyatakan malam hari ini kepada umat Islam yang hadir pada malam hari ini, siapkan diri Anda, siapkan dari sekarang, lawan siapapun orang yang coba merusak Pancasila, yang coba rusak daripada agama kita, saudara. Siap lawan, siap lawan. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hati-hati, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau begitu apa yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas apa tidak? Saya mau tanya, LGBT sesat tidak? Sesat tidak? Boleh tidak hidup di Indonesia? Boleh tidak hidup di Indonesia? Tak boleh, saudara, karena bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Kira-kira jelas apa tidak? Alhamdulillah. Yang udah jelas, udah paham, boleh pulang. Jangan harus jelas. Terus paham kan, Ceng? Aing ngecoprak tidak terpaham-paham sih. Ya Allah. Insya Allah orang kenangan semuanya pintar-pintar. Amin ya Rabbal Alamin. Udah jam berapa ini? Jam 11. Udah ya? Nggak jam 11. Terus? Biasa ngaji sampai di sini sampai jam berapa, Ki? Subuh. Bohong, ngaji jam berapa di sini? Lo benar. Sampai subuh. Betul. Ngaji sampai subuh siap.
aing boga baturan ya. Bu, ibu mau malakot sampai subuh. Bu, ngaji di sini sampai subuh bener. Bu, mau terus apa mau udah? Terus. Sampai jam berapa? Jam 4. Waduh, orang lebih parah ya mah. Ya Allah, siap lanjut. Siap lanjut. Tuh lanjut, gue pulang. Betul? Ya Allah, ini Habib udah dari hari Senin sampai sekarang belum pulang ke rumah, Bu. Unggal penting nyekelan mik aing cekel-cekel ya. Ya Allah. Stitching jangan dikene. Betul? Betul? Masya Allah, itulah keadaan saat ini saudara. Makanya kita harus hati-hati saudara. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman, Allah kasih berikan kita nikmat Islam yang biasa saudara. Saat ini alhamdulillah kita hidup di tengah banyak ulama. Di kampung kita banyak ulama yang istiqomah yang membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun di kota Pak, ya Allah ya Rabbi, kehidupan sudah semrawut, pusing saudara, maksiat loba di mana-mana. Ya Allah Gusti, saya Pak dari Tangerang ke sini banyak jalan yang berlobang. Tapi kalau di kota, di kampung saya saudara, banyak lobang-lobang yang berjalan. Paham? Paham? Siap berarti. Ya Allah ya Rabbi, inilah keadaan kita. Ini keadaan kita saudara. Makanya hati-hati saudara. Apalagi ini anak-anak muda. Hei anak muda, awas jangan terjerumus ke dalam perzina. Betul? Punya duit, udah siap berani bertanggung jawab, cepet buru-buru nih nikah, jangan ditunda-tunda. Betul? Aduh Habib boga duit lagi keukur 2 juta. Jeung sayang geura nikah tapi ditolak ku calon mitoha. Awas, kunaon ditolakna atuh kumaha cenah hajat ge moal cukup 2 juta. Betul. Ya mangkana ya kepada para kolot ya, Pak. Nges kopi jan. Pantesan. Gerang ngopi atuh, gerang ngerokok, gerang ngopi. Me asik ngajina teu kerasa. Betul? Ayo. Habib mau tanya nih buat bapak-bapak. Pak. Heuy. Ulah mentingkeun hajat heula. Nu penting mah syariat heula jalankeun. Betul. Bu, jangan gara-gara mentingkeun hajat syariat dikebelakangin, engke anak ibu bunting di heula. Lobana gitu. Betul. Jangan ditunda-tunda saudara. Kalau anak kita sudah sama suka, dia lihat dengan si calon lakinya, dia suka saudara, maka buru-buru pernikahan saudara, agar tidak terjadi fitnah. Salah satunya saudara. Yang kedua, kita mendahulukan hal-hal yang kebaikan, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uraya mana pikiran hajat. Betul? Ayah nu kitu ayah loba. Betul? Ulah dahulukan syariat ke, lamun boga milik kaharepna karak rek hajat. Lamun harita kene mampu mangga langsung hajat. Ieu kos penting ieu ya, alhamdulillah berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Marsan rezekinya ditambah lagi sama Allah. Diberkahi oleh Allah. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi aya syaratna Bu, bagi si calon. Awas, lamun milih calon jeung salaki anak urang, ulah ditempo, ulah ditanya soal dunia heula.
Awas, hati-hati ulah ieu mah anu ditanya ari sia gawe di mana. Ari gaji ente sabaraha ulah. Anu ditanyakan anu pertama naon atuh Habib? Tanya salatna bisa teu? Tanya ngajina kumaha? Baca Qur'anna bejus teu? Betul. Betul. Ulah dunia heula. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang harus ditanya tuh soal agamanya. Ini penting saudara, untuk keselamatan anak kita dunia dan akhirat. Dia mau ditanya dunia be dunia. Aya nu kitu aya. Loba. Terus ya dong kos kesel amat sih. Aya nu kitu aya. Oh lah tanya lah, cing sia salat teu kumaha? Tes heula ngajina. Segera ngaji sia di hadapan aing. Gitu. Mangkana Bu lamun hayang ngeunah mak boga minantu teanganna santri. Sia ditanya rukun nikah be cicing tadi. Rino betul. Makanya kalau mau aman cari mantu anak santri. Insya Allah santri saudara, mereka bukan hanya bertanggung jawab kepada anak ibu dan bapak hanya di dunia, tapi mereka siap pasang badan tanggung jawab untuk mengajak anak ibu dan ibu beserta bapak mantunya mertuanya saudara masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ulah ieu mah nu nganjang bawa mobil. Nganjang bawa mobil. Cek mana eta sahane? Eta anu bogo ke gula mah. Bawa mobil ya. Bawa mobil. Turun gua agak pakai lepis. Pakai jas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah kemana bae? Ulin can langsung ngomong kemana bae? Masuk. Neng, gerak ya. Ya si A datang sana. Gerak. Ningali bawa mobil, Ban. Betul. Ningali bawa mobil, pakaian keren. Mana laju baik. Ayah nu kitu ayah. Wah. Loba. Wah di dia mah, Bo. Wah nu kitu nya. Bohong bae sia mah. Bu. Aya nu kitu. Aya. Si goreng. Ya Allah. Ningali pakaian rapi, bawa mobil nganjang saudara. Cek mana hari ini enceng iraha rek nikahkeun ya anak kula. Insyaallah Bu secepatnya Bu. Hari enceng gawena di mana? Di bandara. Bandara Pak. Bandara. Hari gajinya seberapa? Kadang-kadang ya segitulah. Gitu. Langsung masuk ke kamar. Bapakna kersen nangger. Weh. Naon ieu karek sare. Itu calon mantu datang. Udah. Kemudian kawinan di bandara. Siapa kawinan di bandara? Gitu. Geus teuing bae lah aing mah sare bae. Menseret eta salaki keur sare ge. Masya Allah ditanya ku babana Arizia di mana gitu. Di kampung sebelah Pak. Emang di mana gawena? Di bandara. Di bandara. Gajinya sabaraha? Segitu. Segitu. Iraha rek nikahkeun anak kula. Betul. Wes ulah dikekek ayeuna geraan. Tentukan waktu nak bawa kolot sia ke dia. Anu ditingali harta. Anu ditingali dunia saudara. Si horeng begitu geus nikah karak ketahuan. Bener gawe di bandara horeng tukang pel. Opis. Horeng eta keren ge mobil menang nyewa. Hakan Gus ya Sarmina.
ningali dunia gitu. Betul apa tidak? Coba santri udah jelas saudara bisa ngaji, betul apa tidak? Betul apa tidak? Habib santri medekil, Habib santri medekil cina cek sabo nyana dekil pece sampai ke berem-berem dan tadi nah hidang saudara eta teh teu keurus lain. Betul betul eta ngaranna tawadu. Betul mang, betul tawadu. Emang terbuka duit ya ulah pandang hartana saudara, ulah pandang dunia, anu penting agama. Agamanya jeung naon kaya loba dunia namun teu bisa ngaji Pak, jeung naon teu bisa maca Quran. Buat apa kalau nanti anak kita saudara dibawa ke hal-hal yang tidak baik, yang ujungnya nanti kita bakal masuk neraka. Betul apa tidak? Tapi insya Allah kalau ini anak bisa ngaji, sholatnya bagus, rapi saudara, baca Qurannya arti bagus, durongori tadi dah sahada Abdullah Fikri ngos kasep kasep suara bagus, alhamdulillah, bacaannya juga bagus ya. Sayang aja tadi dia udah kagak kuat itu. Mudah-mudahan kita doain beliau sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah saudara kita akan selamat dunia akhirat, akan berkah dunia akhirat. Ulah mikiran dunia baik. Ya Allah jangan senang di dunia, menderita nanti di akhirat. Sedangkan hidup kita yang akan kekal adalah di akhirat. Dunia mah tempat sementara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Syukur-syukur bisa ngaji Al-Quran, sholatnya bagus, sholatnya juga bagus. Syukur-syukur bisa baca kitab. Betul apa tidak? Bisa baca kitab non. Siap. Istilah main dia. Ayo kita berani. Albiah. Tuh. Kok mau eta mas ya? Ya Allah. Ya, bisa baca kitab, tahu hukum mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Wah deui nu model kitu lamun lain san. Gitu. Betul teman? Betul teman? Iya, makanya ayo dukung santri. Cokot santri supaya jadi mantu kita. Gitu ulah ieu mah ke santri geus kesel bae bawaanna. Ya Allah, santri mah teu boga duit segala macam. Diadu duitna ka aing. Cek saha? Aing ge santri, aing lain saha, aing ge santri. Lamun aya nu ngahina santri saudara, ngahina kana santri teu bisa nanaon, teu bisa neangan duit segala macam, diadu duitna jangan duit aing. Pusing aing. Ya Allah, ngahina kana santri, moal berkah hidup ente lamun ngahina santri. Betul? Ini santri adalah generasi penerus bangsa, saudara. Harapan agama, harapan bangsa ke depan ada di tangan-tangan para santri. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ulah sekolah baik digede. Dari sekolah hayu, SD, SMP, terus nanti SMA, terus kuliah, S1, S2, S3, seterusnya. Betul? Betul? Eta kolot nanti boga sawah 10 kotak, tinggal sekotak ngebiayaan sekolah. Hari ngaji dicicingkeun, disemasa bodokeun. Betul? Aya nu kitu aya. Teu bisa maca Quran, naudzubillahi min. Teu bisa salat belentang-belentong, naudzubillahi min. Eta 9 kotak sawah leungit ngebiayaan sekolah. Horeng nganggur di imah. Kos topo bae kitu topo nyaho topo. Ka koset. Sare bae gawena.
sekolah tinggi-tinggi gawenan sare. Ya Allah, karunya kolot. Betul. Coba kalau diajarin ngaji Pak Bu, taruh di kiai anak kita, titipin di pondok pesantren, insya Allah saudara, beliau akan mempunyai akhlak yang mulia. Beliau tahu mana halal mana haram, beliau tahu mana yang hak mana yang batil. Insya Allah jalannya lurus, nggak bakal belok kanan belok kiri, nggak bakal tergoda oleh kemaksiatan, nggak bakal tergoda oleh hal-hal duniawi. Tetap tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh iya mas sekolah jeung pesantren sok di pilih-pilih aing mah. Ya Allah ya Rabbi, ulah sekolah terus sekolah tapi ngaji ulah pohon. Itu sekolah hop sekolah nu tinggi tapi ngaji jangan tinggal saudara. Ngaji jangan pernah ditinggal, karena itu adalah kebutuhan kita agar kita bisa selamat dunia dan akhirat saudara. Awas ulah ieu mementingkan sekolah mengebelakangi pondok pesan. Salah nu kitu Pak. Hati-hati. Hati-hati jeung naon senajan anak urang jadi jenderal lamun teu bisa ngaji akhirna tah loba buktina. Loba ayeuna jenderal gara-gara teu ngaji akhirna ngelawan ke ulama. Loba ayeuna aparat saudara gara-gara teu ngaji akhirna ngelunjak ke kiai ka habaib. Betul? Mana buktinya Habib? Tingali ayeuna. Sedikit-dikit ulama ditangkap. Dikit-dikit ulama dimusuhi. Betul? Usaha ulama na udah jauh-jauh guru kita semua Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab saudara, seorang ulama yang luar biasa saudara, bahkan ditambah dalam dirinya mengalir darah suci Rasulullah. Beliau adalah zuriyah Nabi Muhammad, beliau adalah ahlul baitnya Nabi Muhammad saudara. Beliau saudara ulama yang luar biasa, beliau ulama yang masya Allah sangat luar biasa keilmuannya, kealimannya saudara. Beliau cuma nasihati, pejabat, awas, hati-hati, jangan ngelawan sama hukum Allah. Awas, bikin undang-undang jangan bertentangan dengan hukum Allah. Ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayo bikin undang-undang yang sesuai dengan hukum Allah. Terima dimusuhin saudara. Betul apa tidak? Bahkan sampai diusir keluar dari kita punya negeri. Lama beliau tidak pulang saudara. Betul apa tidak? Wow, difitnah luar biasa, dianggap teroris, dianggap radikal, dicap yang jelek-jelek, pokoknya ke ulama baik tertipi mata ngelunjakna. Betul. Sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak. Jujur saudara, saya mau tanya, Habib Rizq maling duit rakyat apa tidak? Kurang kompak, maling duit rakyat apa tidak? Habib Rizq korupsi apa tidak? Betul. Habib Rizq ngejual aset negara apa tidak? Betul. Kenapa dimusuhinya sampai begini saudara? Berarti ada yang gak beres di dalam negara kita saat ini saudara. Ada apa ini negara benci sama ulama? Berarti banyak setannya ini yang bercokol di atas negara kita saudara. Saya mau tanya, iblis benci gak sama ulama? Iblis namun cek orang dia naon? Jurik jurik resep ke orang alim, jurik resep ke orang soleh. Lamun ayat jelma anu teresep ke orang alim ke orang soleh eta ngarana nu kenceng. Ayo dia hayak gua dia berarti bo yang belakang nu kenceng. Lamun aya pejabat teresep karena ulama eta pejabat. Lamun aya aparat teresep ke orang soleh eta aparat. Lamun aya menteri teresep karena orang alim eta menteri. Lamun aya presiden teresep karena alimil ulama eta presiden. Pokoknya
ya. Betul. Ya Allah. Begitu pulang saudara, beliau pulang disambut yang luar biasa karena umat rindu. Kita jarang melihat sosok ulama yang seteguh beliau, saudara. Jarang kita menemukan ulama yang berani, yang peneguhannya luar biasa. Betul apa tidak? Yang beliau wakafkan betul-betul dirinya untuk perjuangan agama dan negara. Jarang kita temukan ulama semacam ini, saudara. Umat rindu, pulang beliau, saudara. Begitu pulang disambut dengan jutaan umat Islam, saudara. Tidak pernah terjadi ini peristiwa di kita punya negeri. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Beliau pulang mengadakan acara maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, izin sudah dilayangkan, diberikan izin, tetap ada yang menggugat, melaporkannya, saudara. Akhirnya dituntut dengan undang-undang prokes, dituntut 8 bulan penjara. Izin sudah, tetap dituntut, saudara. Ini luar biasa nih. Pada saat itu bukan hanya beliau saja yang mengadakan peringatan maulid. Ada lagi, saudara, seorang pejabat yang dimana ibadah Allah, dia mengadakan hari ulang tahun kelahirannya. Dia undang ratusan orang datang ke rumahnya, saudara. Itu juga sama, kerumunan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa giliran pejabat tidak dituntut, saudara? Kenapa giliran pejabat cuma cukup meminta maaf, bebas? Kenapa ulama kita sudah minta maaf, sudah bayar denda, saudara, masih saja dituntut 8 bulan? Saya mau tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Kalau begitu Habib mau tanya sekali lagi, tak hukum tajam ke ulama, tumpul ke para pejabat. Ini kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak adil, saudara. Betul. Betul. Enggak adil, saudara. Ditambah lagi, saudara, kasus dengan RS Umi, saudara. Enggak lama ibadah Allah berselang, beliau, kita mendapatkan kabar beliau sakit. Kita kaget. Kita selaku murid, kita kaget. Kita selaku muhibbin, orang yang cinta kepada beliau, kita kaget mendapatkan beliau sakit, masuk rumah sakit. Tidak lama besoknya, saudara, ada video muncul. Video beliau mengatakan, alhamdulillah, umat tetap tenang, ana nggak apa-apa. Alhamdulillah, ana bil khair, ana sehat-sehat saja. Doakan yang terbaik, tetap tenang, jangan panik, kata Habib Rizik. Ini saya mau tanya, orang sakit, saudara, orang sakit mengucapkan perkataan begitu supaya orang yang tidak sakit atau orang yang ingin membesuknya, saudara, tenang hatinya, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Enggak lama, saudara, beberapa hari kemudian ibadah Allah, keluarlah hasil daripada tes swab beliau yang mengatakan beliau positif, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dimanfaatin sama orang yang gila jabatan, saudara, sama orang yang pengen naik jabatan. Siapa itu Habib? Si Tengkurak Bima Arya. Saya tapi Bima Arya, wali kota Bogor, saudara. Dia tengkurak dia sih dia. Mas heula, tenang, aing jangan ngegas ya. Tenang, waktuna. Dilaporkan, saudara, apa? Laporannya, Habib Rizik menyebarkan berita hoax, berita bohong, dengan tuntutan, saudara, 4 tahun penjara. Saat ini, saudara, dari awal sampai kemarin pengadilan terus mengadili beliau. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Gara-gara beliau mengatakan dirinya sehat, itu pun sebelum keluar tes. Itu dilaporkan. Setelah dilaporkan, saudara,
Di situ akhirnya dituntut beliau menyebarkan hoax, berita bohong, dituntut 4 tahun penjara. Saya teringat ketika detik-detik baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendak wafat, saudara, hendak meninggalkan dunia, saudara, kembali kepada Allah. Beliau sakit keras, Rasulullah sakit, umat panik, umat Islam panik saat itu, saudara. Para sahabat yang ada, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat yang lain panik mendapatkan kabar Rasulullah sakit. Rasulullah sakit luar biasa, panik semua kumpul datang ke rumah Rasulullah. Di situ ada Sayyidina Ali. Para sahabat bertanya kepada Sayyidina, "Ya Ali, ya Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah?" Kata Sayyidina Ali, "Saya juga baru datang, saya belum masuk ke dalam. Nanti saya mau tengok dulu bagaimana keadaan Rasulullah yang ada di dalam." Akhirnya para sahabat mengutus daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk masuk ke dalam menjumpai bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam, Sayyidina Ali nggak bisa ngomong, Pak. Sayyidina Ali nggak bisa ngomong, cuman bisa meneteskan air mata karena melihat kekasihnya, karena melihat kekasih Allah dalam keadaan sakit, menahan sakit yang luar biasa, saudara. Sayyidina Ali nggak kuat. Sayyidina Ali bertanya, Rasulullah menjawab cuman, "Alhamdulillah, Rasulullah, saya doakan biar baik-baik saja." Intinya kayak begitu kalau kata bahasa orang kita mani. Akhirnya Sayyidina Ali keluar, saudara, menjumpai para sahabat yang lainnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Utsman, "Bagaimana Rasulullah ya Ali, ya Abul Hasan, keadaannya Rasulullah?" Sayyidina Ali tahu Rasulullah sedang sakit keras. Tapi apa jawaban Sayyidina Ali? "Alhamdulillah, Rasulullah insyaallah akan baik-baik saja. Rasulullah akan sehat-sehat saja." Alhamdulillah, semua para sahabat tenang, saudara, paniknya hilang, ibadah Allah. Itu, saudara, padahal Sayyidina Ali tahu Rasulullah sedang sakit keras. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi kenapa Sayyidina Ali mengabarkan dengan ucapan Alhamdulillah, beliau insya Allah baik-baik saja? Itu adalah salah satu doa agar Rasulullah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipakai oleh Habibana, saudara, itu adalah cara daripada agar umat tenang, agar umat tidak panik, saudara. Dilaporkan itu sebagai penyebaran hoak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi, saudara? Sampai saat ini beliau diadili dengan pengadilan yang tidak jelas. Banyak pelanggar-pelanggar prokes yang lainnya tidak ditangkap, hanya beliau yang diadili, saudara. Banyak orang-orang yang melanggar dan menyebarkan berita hoax, saudara. Kenapa tidak ditangkap? Cuman beliau yang beliau tidak mengatakan itu hoax, tidak mengatakan itu bohong, saudara. Beliau cuma mengabarkan saya sehat-sehat saja. Dikata hoax, dikata bohong, saudara. Bagaimana orang-orang yang suka sering mengumbar janjinya, mengumbar daripada janji-janjinya, saudara, yang katanya di kantong saya ini ada 11 triliun. Tenang, Indonesia jangan panik. Ekonomi kita akan meroket. Di kantong saya masih ada 11 triliun. Tapi sampai sekarang tidak ada buktinya, saudara. Sampai sekarang, ibadah Allah, tidak ada buktinya. Yang kita tahu saat ini ekonomi makin ambruk. Saat ini apapun serba mahal. Saat ini, saudara, tidak ada itu ucapannya yang terbukti. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tahu orangnya yang saya bicarakan? Tahu orangnya? Si Eta. Nah, untuk gambarannya dia jelmana tinggi, Pak, agak-agak tinggi, kuru, awakna. Paham? Dalam menyebut kuru, paham? Kuru, ngomong di kantongnya, tenang, di kantong saya masih ada 11 triliun. Pokoknya Indonesia aman, ekonomi akan stabil. Tapi nyatanya yang saya rasakan sampai saat ini apapun serba mahal, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mau apapun susah saat ini. Betul apa tidak? Iya, janji-janjinya mana yang ditepati?
Sampai sekarang saya belum pernah lihat itu semua, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, giliran ulama, giliran habaib, gampang diproses, gampang ditangkap. Giliran pejabat, saudara, susah untuk ditangkapnya. Saya mau tanya, ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Gak adil, saudara. Tetap diadili beliau, saudara. Dibawa ke pengadilan, saudara. Dan doakan, saudara, doakan dengan hati yang tulus. Doakan, minta sama Allah agar Allah berikan kebuktiannya, saudara. Agar Allah nyatakan, saudara, orang-orang yang zalim terhadap beliau Allah hancurkan. Orang-orang yang zalim terhadap beliau Allah hancurkan, saudara. Orang-orang yang zalim terhadap beliau Allah hancurkan, saudara. Di dunia dan di akhirat, ya Allah. Amin ya Rabbal. Pengadilan juga dagelan. Kalau kata orang Sunda mah itu pengadilan lenong. Cuman main-mainan, saudara. Betul. Itu cuman main-mainan, saudara. Beliau nggak terima, terus banding keputusan beliau tidak terima, terus banding. Beliau tetap berjuang, saudara. Sampai saudara, beliau begitu selesai daripada pengadilan, salaman dengan hakim, beliau nyatakan, saya tunggu Anda di pengadilan akhirat. Kalau ulama sudah ngomong begini, udah nggak main-main, saudara. Kalau orang soleh sudah ngomong begini, udah nggak main-main, saudara. Dia sudah pasrahkan hatinya, dia sudah pasrahkan dirinya kepada Allah. Dia sudah yakin Allah adalah segala-galanya. Allah adalah yang maha adil, Allah adalah yang maha kuat, Allah adalah yang maha gagah. Keluar daripada itu, saudara, tidak ada yang maha adil melainkan Allah, tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah. Beliau sudah pasrahkan dirinya semua kepada Allah. Akhirnya Allah yang sudah mulai mengambil tindakan, saudara. Satu persatu dituntut sama Allah. Satu, hakimnya mati. Besoknya, minggu depannya, jaksa yang nuntutnya mati. Betul? Betul? Besoknya lagi temennya nyusul juga jaksanya mati. Bahkan ada beritanya ada yang gila, saudara. Tuh, awas, makanya jangan macam-macam sama ulama, jangan macam-macam sama orang soleh. Awas, hati-hati, daging ulama itu beracun, saudara. Daging orang soleh itu beracun. Kalau Anda hina mereka, kalau Anda sakiti mereka, maka hinaan dan kesakitan yang Anda berikan itu tidak akan pengaruh kepadanya. Justru itu akan dijadikan semangat api perjuangannya, saudara. Makin difitnah, semakin semangat untuk berjuang. Semakin difitnah, semakin kuat dalam istiqomah. Justru fitnahan yang Anda luncurkan, hinaan yang Anda luncurkan, itu akan berbalik kepada diri Anda sendiri, saudara. Hati-hati, saudara. Awas, hati-hati. Makanya saya mau tanya sekali lagi, pengadilan saat ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Pengadilan yang paling adil pengadilan siapa? Kurang kompak, pengadilan siapa? Kurang semangat, kurang kompak. Betul? Betul? Apa ada pengadilan yang lebih adil melainkan pengadilan Allah? Apa ada pengadilan yang lebih adil melainkan pengadilan Allah? Enggak ada, saudara. Tidak ada. Ya, saat ini mereka bisa jual beli hukum, saudara, seenak mereka. Saat ini mereka bisa daripada mempermainkan hukum di dunia. Tapi ingat, saudara, mereka tidak akan pernah bisa berbohong, tidak akan pernah bisa memainkan hukum, saudara, kalau sudah di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Hati-hati, apalagi yang di dalam dirinya terdapat darah baginda Nabi besar Muhammad. Habib Rizik adalah zuriyah Rasulullah. Awas, Anda diam melihat zuriyah Rasulullah dihina saat ini di dunia. Anda diam melihat zuriyah Nabi Muhammad dizalimi saat ini di dunia. Bagaimana Anda nanti berhadapan dengan kakeknya Rasulullah di akhirat kelak? Mau ditaruh di mana muka Anda, saudara? Begitu jumpa sama Rasulullah, kita melihat saat di dunia kita diam melihat cucunya dihina, tapi kita berharap syafaat kepadanya. Masya Allah, malu kita, Pak. Betul apa tidak? Malu kita. Apalagi kita
sudah tahu hukumnya, bagaimana mulianya zuriyah Rasulullah, bagaimana istimewanya para ahlul baitnya Nabi Muhammad. Tapi kita diam saja saudara, tapi kita diam saja melihat zuriyah Rasulullah dihina. Bagaimana nanti wajah anda saat berjumpa dengan wajahnya Rasulullah? Bagaimana kalau Rasulullah tanya, apa yang sudah anda lakukan untuk anak cucuku di dunia? Bagaimana saudara? Malu kita sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat yang banyak, agar kita nanti bisa diberikan giroh semangat juang lagi, ditambah-tambah lagi dalam istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti kita semua yang malam hari ini kumpul bisa kumpul dengan para orang-orang mulia, dengan kumpul dengan para orang-orang soleh bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan Al Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab agar diberikan kemudahan dalam urusannya oleh Allah, agar dihancurkan para musuh-musuhnya saudara, dihancurkan musuh-musuhnya ulama, dihancurkan musuhnya orang saleh, khususnya musuh-musuh Al Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab. Ya Allah, hancurkan mereka di dunia sebelum Engkau hancurkan mereka di akhirat ya Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Paham apa tidak? Begitu Habib mau tanya sekali lagi, saat ini maksiat banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Siap kita jaga kampung kita dari maksiat. Betul? Betul. Maksiat banyak, ditambah lagi ketidakadilan dipertontonkan di tengah rakyat saat ini. Betul? Ketidakadilan diperlihatkan di tengah-tengah rakyat saat ini. Betul? Kalau gitu Habib mau tanya, negara ini aman apa kacau? Aman apa kacau? Betul? Betul. Ulama gampang ditangkap, para oknum pejabat yang melanggar prokes saudara itu sulit untuk ditangkap. Ini saya mau tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Betul? Betul. Ditambah lagi para penista agama, para penista ulama, para penista Nabi Muhammad saat ini banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Betul? Betul. Makanya daripada itu saya ambil kesimpulan semuanya saudara. Saya mau tanya sekali lagi, kalau saat ini ibadah Allah, agama kita mau dirusak, ulama kita mau dizolimi terus, ulama kita mau dikriminalisasi terus, saya mau tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Betul. Siap lawan? Siap lawan orang-orang yang zalim terhadap ulama? Siap lawan orang-orang yang memprangi kita punya agama? Betul? Berani? Betul? Takbir? Berani bela agama bu? Bu, berani bela agama? Alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi yang kompak, jawab yang kompak. Berani bela agama? Kurang semangat. Berani bela agama? Betul? Betul? Alhamdulillah. Baru ini orang Kenanga. Orang Kenanga udah berani bela agama. Betul? Apalagi kita orang Banten. Orang Banten dari dulu terkenal perjuangan agamanya. Betul apa tidak? Ulang aku orang Banten lamun terdek berjuang untuk agama. Ulang aku orang Banten lamun terdek korbankan nyawa jeng agama jeng negara, saudara. Betul? Orang Banten dari dulu paling depan untuk bela agama, bela negara. Betul? Itu orang Banten. Alhamdulillah. Sekali lagi Habib mau tanya, siap bela agama? Siap bela ulama? Betul? Betul? Kalau ente bela agama, besok ente di penjara. Betul? Penjara. Pak, kalau bapak bela agama, besok bapak di penjara. Siap apa enggak? Benar. Siap. Betul. Awas sekarang siap, pas giliran besok aja. Oh, giliran besok baik. Waduh, aing di penjara, kumaha anak bini aing. Waduh. Ayah nu gitu ayah. Ayah nu gitu ayah. Hah? Teu a. Alhamdulillah. Tak aya
Duduk yang imah-imah nama. Siap bela agama? Kalau bela agama ente di penjara. Siap di penjara? Penjara lur. Hei, penjara. Wani di penjara. Betul. Kalau kita bela agama Allah nanti kita di penjara. Siap apa tidak? Kurang kompak. Siap apa tidak? Berani apa tidak? Betul. Takbir. Gitu. Tuh. Asal kabehan baik ya resep. Berkekabe-kabehan. Awas. Bu, Pak. Kalau besok ente bela agama dibedir. Dari penjara deui. Bedil. Nyaho bedil nyaho. Bedil. Namun cek orang dia tahu. Pistol. Nyaho. Dibedil. Siap apa tidak? Betul. Berani. Dibedil. Wanita. Betul. Hebat orang ketanga. Alhamdulillah. Kudu gitu. Betul. Iya, jangankan di penjara, ditembak. Kami juga siap Habib. Untuk asalkan yang kita perjuangkan ini agama. Kita berjuang untuk bela agama. Kita berjuang untuk bela ulama. Betul apa tidak? Makanya saya nyatakan pada malam hari ini, demi Allah, kita umat Islam, khusus yang ada di sini, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah mundur untuk melawan para penghina agama, untuk melawan para penista agama, apalagi orang-orang yang selalu mencaci ulama. Demi Allah, kami akan lawan mereka, saudara. Walaupun kami harus mati bersimbah darah, kami siap berkorban untuk bela agama, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siap berjuang? Betul. Dibedil. Betul. Orang kena ditembak ngabul. Betul. Inilah kehebatan orang kenanga. Alhamdulillah. Ula bedil beb. Bu, kapal pe dileg-leg wae kira. Betul. Alhamdulillah, luar biasa orang kenanga semangatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan selalu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat, tambah lagi semangat giroh perjuangan untuk agama. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Udah ya. Nges jam 12. Nges beak suarana. Terus. Siap lanjut. Betul. Lu terus gue pulang dah. Ya Allah, udah malam. Ya. Udah malam. Habib baru jam berapa? Orang para mau karena keluar jam 9. Betul. Naon tadi para mau? Enggak sengaja. Asup rahita. Ulah pencong ngapain asup? Masya Allah. Udah apa terus? Lanjut. Tadi bilangnya sampai jam 12, sekarang mau sampai jam berapa? Diladenan gue. Sampai jam 4. Betul. Ibu masih kuat duduk sampai jam 4. Betul. Sampai jam 4 semuanya kompak. Jawab yang kompak. Siap apa tidak? Betul. Siap, gue pulang. Lu kira gue layar tancap apa? Tisu gue yang dipasang. Ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum Habib akhiri, Habib mau ajak baca salawat. Siap baca salawat? Ya, kita
dan baca salawat. Mudah-mudahan berkah salawat kedua pengantin, kedua mempelai dan keluarga mempelai wanita maupun lelaki diberikan keberkahan oleh Allah. Berkah salawat sama Nabi Muhammad, Allah berikan kemenangan untuk perjuangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ayo yang cinta Nabi Muhammad, keluarkan suaranya, mari kita bersolat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Tapi saudara, sebelum Habib baca salawat, Habib mau kasih pengumuman. Berapa tahun yang lalu, setahun atau setahun lebih yang lalu, saudara, terjadi bencana alam di Lebak, Banten. Khususnya di Lebak Gedong, Cipanas, terjadi banjir bandang longsor. Betul apa tidak? Ingat apa tidak? Dan juga sebelumnya ada tsunami di Sumur, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, saudara, kemarin kita dapat informasi bahwasannya korban bencana alam yang ada di daerah Lebak Gedong, saudara, yaitu yang mereka dari dulu sampai sekarang yang tidak memiliki rumah karena rumahnya hancur tertimbun tanah longsor, saudara. Sampai saat ini mereka masih tidur di tenda-tenda pengungsian, di tenda-tenda hunian sementara, luhurna terpal, handapna terpal tuh. Kenapa? Karena sebagai imah bukan naon. Lamun itu pastinya hok kaya anak parah anak kos rumah, saudara. Luar biasa. Dan ternyata, saudara, sampai sekarang mereka masih tinggal di tenda-tenda hunian sementara tersebut. Miris kita melihatnya. Ditambah lagi ibadah Allah, ternyata hujan lebat beberapa hari yang lalu disertai dengan angin kencang itu merubuhkan tenda-tenda daripada tempat tinggal hunian mereka sementara. Rubuh, saudara. Saat ini mereka sudah tidak punya apa-apa. Hancur lagi ibadah Allah tempatnya, diguyur hujan deras, digempur sama angin yang sangat kencang, saudara. Akhirnya alhamdulillah dari Front Persaudaraan Islam yang berada daripada kampung terdekat daerah Cipanas, Lebak, saudara, langsung mendapatkan info tersebut, langsung mereka berangkat ke sana, saudara. Mereka berangkat ke sana, mereka bantu ala kadarnya. Dan sampai saat ini saudara-saudara kita di sana masih sangat membutuhkan bantuan kita sesama umat Islam, saudara. Maka Habib sambil sholawat, Habib mau ngajak kepada umat Islam, ayo mari, yang punya harta sedikit banyaknya dengan ikhlas, tolong sisipkan harta Anda untuk membantu kesulitan saudara kaum muslimin wal muslimat kita yang sedang kesusahan. Gede kecilnya itu tidak jadi masalah, saudara. Yang penting kita sudah menunjukkan persatuan. Yang penting kita sudah tunjukkan kebersamaan. Derita umat muslimin adalah derita kita juga selama daripada muslim. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sambil baca salawat, nanti akan ada anak-anak yang gelar sorban untuk membantu saudara kita yang sedang tertimpa dengan bencana. Siap bantu? Siap bantu? Insya Allah. Mari bareng-bareng kita baca salawat semuanya. Salatullah, salamullah ala taha. Allah, Allah, salatullah ala yasin. Semua salatullah. Yang di belakang baca salawat ala toha. Salatullah ala yasin. Tawassalna